Kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membuat ini ya, augmented reality dengan assembler. Masuk ke Studio Assembler Word ya, atau tadi ya, kalau kalian lupa Assembler Word, ketik aja, pilih yang Assembler Studio. Kalau lupa, ini tampilan studionya. Karena kita sudah pernah buat project yang dari aset yang ada di assembler, sekarang kita akan belajar membuat project tapi filenya adalah dari yang kita buat. Nah, seperti ini. Caranya sama, super simple editor. Kemudian masuk ke QR Maker. Karena kita akan menggunakan aset yang kita miliki, klik Import 3D, klik Import 3D-nya, Import 3D-nya kita klik. Nah, kita sudah pernah buat ya di Meshi. Nah, ini formatnya adalah GLB gitu ya. Untuk yang satunya lagi juga sama, ini formatnya GLB yang kita buat yang kura-kura itu ya. Yang Luma AI. Ini dengan Meshi, ini Luma AI. Kita klik ya, kita buka. Kura-kuranya sekecil ini, kita scale-nya bisa rubah di sini jadi 4. Object name-nya kura-kura. Masukkan kategorinya bebas ya. Atau orders atau terserah ya. Ini enggak terlalu berpengaruh. Jadi untuk dibuka di assembler ini harus ini, apa namanya? Harus GLB formatnya. Ini thumbnail settingnya nanti kita lihat. Nah ini tuh, jadi aset kita udah selesai. Jadi kalau misalkan mau ngambil aset kita yang kura-kura ini, udah bisa. Begitu caranya. Bapak Ibu sedang membuat apa, augmented reality tentang sistem pencernaan. Bapak Ibu atau membuat tentang panca indera ya, membuat objek 3D-nya di Meshi tentang bola mata. Nah, bola matanya nanti diupload seperti ini. Ikuti cara ini. Inilah 3D yang telah kita buat ya, dan kita miliki. Sekarang sudah kita upload. Caranya kita kembali lagi ke awal. Kita buat ini ya, tuh dia langsung muncul di draft. Kita bisa melanjutkan di sini ya, supaya tidak baru lagi. Tapi nanti di sini tampilannya akan kosong. Tidak apa-apa. Jadi intinya kalau kita punya aset dari luar, masukkan ke 3D, formatnya harus GLB, masuk ke import 3D ya. Kalau udah diimport, cara tadi sudah dilakukan, maka nanti asetnya di sini. Ingat, aset ini juga berkurang ke memori si ininya ya, assemblernya. Kura-kura ini berapa kilobyte atau berapa megabyte? Biasanya yang lebih besar itu adalah landmark. Nah, kalau kura-kura ini kan kecil ya. Nah, ini. Dari 75 MB kita hanya kepake 2 MB ya, jadi masih banyak. Baik. Kita masukkan kura-kuranya. Naikkan ke atas seperti ini. Perhatikan di sini ada tulisan front ya. Karena kura-kura yang kita buat ini dia menghadapnya ke sebelah sini ya, tidak ke depan, berarti kita harus rotate, putar. Memutar ke depan itu yang hijau. Dah. Kamu bisa melakukan edit yang lain, contoh menambahkan objek 3D ya. Kemudian menambahkan 2 dimensi, menambahkan teks,
dan sebagainya. Contoh di sini adalah kura-kura. Ingat, dalam teks itu apply dulu, kemudian place. Nanti tuh ada tulisan kura-kura naik di atas. Menambahkan aset pre bisa. Jadi bisa digabung yang aset kita dengan aset pre. Contohnya klik di sini, free. Kita cari nature landscape. Cari misalkan di pulau. Ini ya. Kurang besar pulaunya, kita perbesar scale, tarik. Kura-kuranya hilang, sama seperti tutorial tadi, kura-kuranya klik. Kita naikin ke atas, geser ke samping, majuin ke depan. Kura-kuranya terlalu gede karena scale-nya 4, kita kecilin. Masa kura-kura lebih besar dari rumah? Berarti yang harus kita lakukan adalah kecilkan kura-kuranya. Udah, seperti ini. Lakukan cara publish seperti tadi. Ya, itulah cara menggunakan aset dari file milik kita atau file di komputer kita. Nah, begitupun dengan yang 2 dimensi. Kita import, pilih gambarnya. Setelah diupload nanti muncul di belakang. Kita bisa menggabungkannya dengan Canva untuk gambar-gambar, ya. Atau juga menggunakan yang sudah ada. Ya, kita lanjut ke tutorial yang berikutnya, yaitu bagaimana cara untuk membuat animasinya. Ya, khusus untuk quiz.